Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Usaleha, NPM 50200080, Prodi kelas 2B, Prodi PGSD dan Program Studi Pendidikan Karakter. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, kali ini aku mau bawain materi tentang membahas materi tentang menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Adapun poin-poinnya yaitu: pertama, kurikulum dan pendidikan karakter; kedua, desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter; tiga, membangun pembelajaran berbasis karakter; dan empat, strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Baiklah, kita lanjut. Ingat. Kurikulum dan pendidikan karakter. Kurikulum pendidikan yang berkarakter dalam arti kurikulum itu sendiri mempunyai karakter dan sekaligus diorientasikan dalam pembentukan karakter para peserta didik. Perbaikan kurikulum merupakan bagian yang berbeda dari kurikulum itu sendiri. Suatu kurikulum yang berlaku harus selalu dilakukan peningkatan demi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat, kebutuhan peserta didik. Nilai-nilai pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam kurikulum pendidikan karakter adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, dan masih banyak lagi. Sekarang ini banyak sekali tuntutan untuk perubahan kurikulum pendidikan yang lebih mengedepankan pembentukan karakter bangsa yang baik. B. Desain sistem atau proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Desain pembelajaran adalah pengembangan secara sistematis dari spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Sistem pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari beberapa komponen pembelajaran yang saling berinteraksi. Internalisasi dan interdependensi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain sistem pembelajaran didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar. 2. Desain sistem pembelajaran diarahkan kepada peserta didik secara individual dan kelompok. 3. Pembelajaran mencakup hasil langsung dari pengirim. 4. Sasaran terakhir dengan desain sistem pembelajaran adalah memudahkan belajar. 5. Desain sistem pembelajaran mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar. 6. Inti desain sistem pembelajaran adalah penetapan silabus rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Membangun pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan yang mula-mula dilakukan adalah analisis SK, KD atau KD pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. Analisis SK atau SKD dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang secara substansi dapat diintegrasikan pada SK atau KD yang bersangkutan. Perlu dicatat bahwa identifikasi nilai-nilai berkarakter ini tidak dimaksudkan untuk membatasi nilai-nilai yang dapat dikembangkan pada pembelajaran SK atau KD yang bersangkutan. Guru dituntut lebih cermat dalam memunculkan nilai-nilai yang ditargetkan dalam proses pembelajaran. Teknik-teknik penilaian dipilih sehingga secara keseluruhan teknik-teknik tersebut mengukur pencapaian peserta didik dalam kompetensi dan berkarakter. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. 3. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan, karakter penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian efektif dan psikomotoriknya. Penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian efektif dan psikomotorik peserta didik dibandingkan pencapaian kognitifnya.
Karena hasil penilaian yang dilakukan guru bisa bernada atau objektif, guru harus memahami prinsip-prinsip penilaian yang benar sesuai dengan standar penilaian yang sudah ditetapkan oleh para ahli penilaian. D. Strategi mengembangkan pembelajaran berbasis karakter. Yang pertama yaitu 1. Strategi peningkatan tahap perkembangan moral anak dalam tahap perkonvensional. Sering kali berperilaku baik dan tanggap terhadap label-label budaya mengenai baik dan buruk. Namun ia menafsirkan semua label ini dari segi fisiknya atau dari segi kekuatan fisik mereka yang mengadakan peraturan dan menyebut label tentang yang baik dan yang buruk. Tingkat ini biasanya ada pada anak-anak yang berusia 4 hingga 10 tahun. Pada tingkat ini kita akan dijumpai 2 tahapan, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, dan yang kedua orientasi relativis instrumenta. 2. Strategi pendekatan konseptual dalam penyampaian kurikulum pembelajaran basis karakter. Konseptual hanya sebuah pendekatan dan juga sebagai suatu strategi pembelajaran berbasis karakter. Pendekatan konseptual dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif, bermakna, dan benar-benar menanamkan karakter pada peserta didik. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa lagi.